Nah setelah itu gue tunggu sampai 15 menit nggak kebuka-buka gitu kan. Gue bilang sama penumpangnya, Pak, Bapak jangan kemana-mana dulu ya, tetap sama saya gitu kan, karena akun saya belum kebuka nih gitu kan. Karena yang menyebabkan disuspend ini kan bukan saya, Pak. Gue bilang gitu, bilang Pak, karena coba dari Bapak gitu kan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman ke channel Salam Satu Aspal. Teman-teman, di video ini gue ingin ngebahas nih masalah barang tertinggal ya nih. Jadi masalah ini sebenarnya nih sering terjadi ya sama teman-teman driver ya, dan gue juga pernah gitu ya. Pasti teman-teman ada yang sewot nih, kenapa sih barang tertinggal ini jadi momok yang menjengkelkan gitu ya. Jadi seolah-olah tuh drivernya itu selalu apa ya, yang jadi pihak yang salah gitu, padahal yang ceroboh kan penumpangnya gitu kan ya, bukan drivernya gitu kan. Tapi kenapa drivernya itu kok yang disuspend, nggak bisa narik gitu. Nah jadi gini guys, gue ada pengalaman nih ya. Waktu itu gue dapet penumpang dari daerah Rawamangun menuju daerah Pramuka ya, apartemen Pramuka. Jadi masih dari Jawa Timur lah. Jadi begini, ceritanya pada saat gue udah nurunin penumpangnya di Green Pramuka ya waktu itu ya. Akhirnya gue jalan nih, gue jalan melipir ke arah ke tengah. Jadi ceritanya gue menjadi insentif nih di daerah Kuningan gitu ya. Tiba-tiba kok gue kagak dapat ordernya, padahal di heatmap tuh warnanya merah gitu guys. Nah ini biasanya kalau akun mau disuspend nih itu pasti anyap gitu ya. Itu udah ciri-ciri tuh kalau disuspend tuh pasti begitu gitu kan. Nah tiba-tiba pas nggak lama nih gue lagi di perjalanan, tiba-tiba ada telepon dari nomornya ini sih dari telepon kantor gitu ya, kepala 8 lah gitu kalau di telepon sama Grab. Mungkin kalau di teman-teman yang mungkin di Jakarta mungkin beda lagi nomornya gitu ya. Kemudian gue angkat kan, dia bilang, halo dengan Pak Adi. Iya Pak gitu. Ini dari kantor Grab gitu kan, menginformasikan bahwa ada laporan dari penumpang barang tertinggal gitu kan. Yang dari mana nih? Gue bilang, itu penumpang yang mana? Katanya penumpang yang dari Rawamangun ke Grand Pramuka City gitu kan. Akhirnya pas gue nengok ke belakang, bener guys ada HP di situ kan. Gue bilang, wah iya bener nih mas, ada handphone nih itu warna merah, yang mereknya gue nggak tahu apa ya, Asus apa gitu. Akhirnya nomor gue itu sama si operator Grabnya dikasihkan ke penumpang, jadi gue dihubungkan lah gitu ya. Akhirnya setelah gue selesai dari ditelepon sama si operator Grab itu, disambungkan lah gue nomor telepon gue sama ke penumpang. Akhirnya gue mau ngomongan tuh, gue bilang, Pak ini saya dari Grab driver yang antar bapak dari sini. Oh iya mas, barang saya ketinggalan di mobil bapak deh. Oke Pak, gitu kalau gitu kita janjian langsung aja Pak, di mana gitu kan. Oh saya masih di Green Pramuka City nih gitu kan. Yaudah Pak, saya samperin Bapak deh ke ke tempat tadi saya ngedrop Bapak gitu kan. Akhirnya gue balik lagi ke sana kan, lumayan buang-buang waktu ya gitu. Akhirnya gue kesana, ketemu lah sama penumpangnya gitu kan. Ketemu penumpangnya. Akhirnya gue bilang gini sama penumpangnya, Pak ini kan barang sudah saya kembalikan gitu kan. Tolong Bapak cabut pelaporannya bahwa barang Bapak sudah diterima gitu, sudah ditemukan dan sudah diterima gitu kan guys ya. Jadi kenapa gue mengarahkan penumpang itu seperti itu, karena biar akun gue tuh terbuka gitu guys. Kalau misalkan akun gue kesuspend terus, artinya si penumpang itu dia belum mencabut laporannya gitu. Akhirnya si penumpangnya itu dia nelfon ke bantuan lagi tuh ya kan, bahwa handphone sudah ditemukan gitu kan. Dan setelah itu gue tunggu sampai 15 menit nggak kebuka-buka gitu kan. Gue bilang sama penumpangnya, Pak Bapak jangan kemana-mana dulu ya, tetap sama saya gitu kan, karena akun saya belum kebuka nih gitu kan. Karena yang menyebabkan disuspend ini kan bukan saya Pak. Gue bilang gitu, bilang Pak nama penumpangnya, kan ini kecerobohan dari Bapak gitu kan ya gitu. Tolong Pak, Bapak tetap stay sama saya, jangan kemana-mana sampai akun saya kebuka. Oh gitu mas. Iya Pak, karena
saya nggak bisa cari duit nih kalau akun saya belum kebuka gitu kan. Gitu akhirnya penumpangnya gue tahan tuh, mas ini saya buru-buru, saya nggak mau tahu pak, gue bilang gitu kan, pokoknya bapak tetap stay sama saya sampai akun saya kebuka. Jadi gini guys, gue secara tidak langsung ya gue memberi ini juga kan, memberi pelajaran juga buat penumpangnya gitu. Masuk yang ceroboh dia gitu kan ya, gue yang ngerepot, sekarang gue balikin, gue repotin dianya gitu kan. Bilang pokoknya bapak jangan kemana malu, bapak harus selalu sama saya sampai akun saya kebuka. Kata penumpangnya, wah mas ini saya buru-buru ada acara gitu kan, gitu loh. Kan yang ceroboh kan bapak, yang melaporkan barang penumpang itu kan ke depan bapak kan gitu. Ini saya sudah meluangkan waktu loh buat bapak loh gitu kan ya, udah meluangkan waktu gitu kan, tolong bapak juga luangkan waktu buat saya, jadi sama-sama lah pak, gue bilang gitu kan. Pokoknya bapak jangan kemana-mana sampai akun saya kebuka. Bapak tetap kan saya udah lapor mas. Iya tuh udah lapor betul, tapi akun saya belum kebuka pak, tolong bapak bikin laporan sekali lagi, gue bilang gitu kan. Telepon lagi, segera dibukakan, tolong segera dibukakan akun saya gitu kan. Bapak harus cabut lagi 2 kalinya gitu kan. Akhirnya penumpangnya sempat telepon lagi tuh, dan akhirnya gue juga sempat ini kan foto selfie lah sama penumpangnya sama handphonenya nih. Jadi ini penumpang sebelah gue, handphonenya diterima sama dia, foto selfie berdua gitu, cekrek gitu kan ya. Jadi kalau misalkan sama penumpangnya nggak digubris nih, ya gue akan buat laporan gitu kan. Akhirnya begitu yang kedua penumpangnya buat laporan, dibukakan tuh, gue bilang, oke pak, ini akun saya sudah dibuka, terima kasih pak ya, gue bilang. Kata penumpangnya, mas sama-sama terima kasih, dibilang itu ya udah. Pokoknya intinya kita endingnya happy ending lah gitu kan, sama-sama saling berterima kasih lah gitu pokoknya. Gitu guys, jadi ya gitu lah pokoknya pengalaman gue ya. Kalau misalnya ada barang tertinggal gitu, terus ada telepon dari Grab, itu kalau bisa sih diangkat ya. Walaupun misalkan kita lagi nyetir nih, ada telepon misalkan dari kantor gitu ya, dari kantor Grab. Pokoknya kalau di Jakarta itu kepala 8 lah, itu kita harus sempat waktu lagi buang penumpang, kita izin aja dulu, takutnya ada barang tertinggal guys, ada insiden apa kan kita nggak tahu gitu kan. Minggir aja dulu gitu. Mungkin kalau yang di luar Jakarta telepon Grabnya mungkin bukan kepala 8 ya, mungkin kodenya beda lagi lah gitu ya. Jadi kalau menurut gua, kalau misalkan lagi di jalan ada telepon sekiranya dari nomor kantor gitu, bukan nomor HP gitu ya, dari nomor kantor, ya minggir aja dulu, takutnya itu penting gitu guys. Gitu ya. Nah terus oke udah gitu aja guys. Sebenarnya gue mau ada cerita lagi nih. Ada penumpang ya, ada penumpang yang barangnya tertinggal diambil sama drivernya gitu, karena nggak ada CCTV nih, nggak ada CCTV, nggak ada barang bukti lah gitu kan. Akhirnya si penumpang udah laporan ya, tetap aja barangnya nggak balik gitu ya, dan si drivernya itu nggak disuspend. Itu ada guys. Nanti di next video aja akan gue bikin ya, makanya tunggu aja video gue cerita selanjutnya di channel Salam Sobat Aspal. Oke, terima kasih. Kalau misalkan ada pernyataan gue di yang tadi mungkin ada yang salah, mohon dikritik dan saran gitu ya. Gitu, kalau ada yang kurang mohon ditambahkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Aspal.